Alhamdulillah setelah kita kirim Fatihah Jaro tentunya ini ada lagi. Ini apa bah? Ini Sang Hyang Lingga Hyang. Sang Hyang Lingga Hyang. Ya, di sini disimpannya Abu Jasad Prabu Linggabuana. Linggabuana seorang raja. Ya. Raja dari Galuh. Subhanallah. Masya Allah sahabat. Ini Di belakangnya ada tulisannya Sang Hyang Lingga Hyang. Lingga Hyang. Lingga Hyang ini sahabat semua tempat abu jasadnya Raja Galuh, yaitu Prabu Linggabuana. Masya Allah sahabat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ayah seratan naon bae teh? Eta batan, eta ini Sunda kuno atau Aganga. Sahabat semua, di balik batu ini luar biasa di zaman dahulu ya, kepandaian, kepintaran bertulis dalam batu-batuan ini. Masya Allah, ini bertuliskan huruf-huruf Sunda kuno sahabat semua. Allahu alam, ini yang jelas itu pesan-pesan untuk semua keturunan tentunya ya sahabat. Ini sekali lagi tempat abu ataupun jasadiahnya dari Raja Galuh, yaitu Prabu Linggabuana sahabat semua. Masya Allah. Masya Allah rahmatullah. Ini juga di prasasti ini dari tahun dulu ini, dari tahun berapa di sini nih Abad ke-14. Abad ke-14 sahabat. Ini dari abad ke-14 batu-batu ini kalau kita mungkin zaman Islam sudah masuk Islam itu ini adalah makom ya, atau makam raja, tapi ini abu jasadiahnya yang dikubur di tempat ini. Barakallahu rahmatan Allah lillahi ta'ala fisyabilillah Prabu Linggabuana Raja Galuh. Barakallahu rahmatan Allah firidallah lillahi fisyafaatan Nabiullah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ummati Rasulullah rahmatan Linggabuana ya Allah Raja Galuh. La ilaha illallah rahmatan. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya sahabat, batu-batuan ini, semua batu-batuan yang ada di sini tidak ada yang dirubah. Ya, ada yang masih tersusun, ada yang sudah memang berantakan karena hujan atau karena tergeser hal-hal secara alami tentunya. Ini batu dari zaman purba ya sahabat, mungkin dari zaman megalitikum. Nah ini bukan nisan bukan ya, ini menhir karena ini peninggalan satu masih kerajaan-kerajaan Hindu sahabat semua. Nah lihat batu-batuan di sini juga masya Allah alami sahabat semua, ini sangatlah alami ya sahabat semua. Kita bisa nampak, bisa terlihat dengan lumut-lumut yang begitu, tidak ada satu batu pun yang dirubah posisinya kecuali bergeser karena alami juga sahabat semua. Hutan lindung, hutan alam yang memang dilestarikan oleh pemerintah kita. Masya Allah. Nah ini apa Ini Sang Hyang Linggabimba. Sang Hyang Linggabimba. Ya. Nah, apa? Di sini disimpannya Abu Jasad Pramesuri Dewi Lara Linsing. Dewi Lara Linsing. Ini istri dari Prabu Linggabuana. Oh, jadi ini adalah istri dari raja ini, Prabu Linggabuana. Nah, sahabat, yang ini di depan kita ini Prabu Linggabuana adalah seorang raja, dan ini adalah seorang
Putri Permaisuri ya, Permaisuri dari apa namanya Raja Galuh ini sahabat semua, yaitu yang bernama siapa Abah Iman? Pramesuri Dewi Laralinsing. Yaitu namanya Permaisuri Dewi Laralingsin ya, masya Allah. Abu juga di sini ada abu ininya, abu bakaran jasadiahnya ya, masya Allah sahabat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semua adalah umat Nabi, walaupun kepercayaan saat itu berbeda-beda karena belum adanya Islam tentunya. Tapi kita ngambil hikmah, ini adalah ya ummati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat semua. Masya Allah. Kemana lagi bah? Kita bisa melihat hutan-hutan yang kayunya tidak ada satupun yang ditebang kecuali roboh sendiri, sahabat semua. Kalau di sini nih, kita batu-batuan inilah yang menjadi unik adalah batu-batuan yang memang tidak boleh ada yang dirubah, baik posisi ataupun apalagi diambil, sahabat semua. Tadi kita sudah apa namanya batu panyandaan, batu pangentengan, batu panyandungan. Batu panyandaan ini batu untuk nyender Pak ya? Batu untuk nyender. Nah kalau untuk nyender itu kita rebahan nyender di batuan tersebut. Kalau batu pangentengan, batu untuk cermin ya, enteng itu adalah cermin sahabat. Ini bahasa Sunda ini. Guru sedikit-sedikit insya Allah bisa. Dan satunya batu panyandungan. Batu panyandungan itu sanes nyandung. Jadi bukan dalam arti nyandung itu kalau laki-laki ke perempuan aja. Jadi mitosnya itu. Jadi itu cuma ukuran. Gimana rasanya kalau kita nyandung atau jadi Masya Allah. Tujuh keliling tahan napas. Ada batunya tadi udah kita ini. Iya itu udah kita lewati. Itu di batu Prabulingga Buana. Gitu. Jadi ada batu panyandungan sahabat semua. Ada mitosnya itu 7 kali keliling. Tahan napas. Tahan napas. Insya Allah kita di anugerahi itu. Masalah sahabat bagaimana nih mendukung kalau guru mengeliling itu? Wallahu alam ya sahabat semua, karena dalam mitos. Karena semua perjalanan ini adalah kehendak Allah sahabat semua. Insya Allah kita jalani apa adanya tentunya. Nah ini apa nih Bah? Ini disebutnya itu batu tapak. Batu tapak. 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 Batu tapak. Kelenjer. Subhanallah, Allahu Akbar sahabat semua. Batu tapak. Batu tapak ini, batu adalah batu, tapak ini adalah bekas ya, bekas kaki dan tangan sahabat semua. Subhanallah, sampai seperti ini di zaman kerajaan ini ya. Ini tapak kakinya siapa Pak? Ini bekas Prabu Niskala Wastukancana, adiknya dari Putri Diah Pitaloka. Jadi ini telapak kakinya Prabu Niskala Wastukancana. Niskala Wastukancana, yaitu adik dari Dewi Diah Pitaloka, yaitu yang mau dipersunting sama Raja Majapahit itu. Masya Allah. Di apa namanya Gunung Bundar sana bah di Bogor ada Prabu Wastukancana. Hubungannya kemana itu Bang? Jadi kan kalau dulu itu kerajaan itu luas pada zaman Prabu Niskala Wastukancana kan sampai Lampung juga. Iya, ada di daerah punden-punden di sana. Di sini juga ada punden kan ya? Punden pundak ya, pundak punden. Berundak ya. Itu sahabat semua, ini telapak tangan memang sengaja ini waktu itu ya. Telapak tangan sama telapak kaki sahabat semua asli, semua ini dari zaman kerajaan. Kalau yang kotak-kotak ini apa nih Bang?
Jadi Ini melambangkan apa nih? ini kan disebutnya itu batu kolenjer. Jadi kan kalau dulu itu nggak ada kalender seperti sekarang. Jadi untuk menentukan hari yang baik untuk dalam acara misalkan pertanian, melihatnya dari sini. Itu lobang-lobang itu mengandung arti, tapi sekarang para peneliti juga masih belum bisa mecahin. Belum bisa memecahkan lubang-lubang ini ya. Iya. Ini batu asli ya, batu ya. Asli. Kenapa, Itu ada Pak? tulisannya anggana atau anana yang artinya menyendiri. Tulisan itu. Iya. Ada Masya yang Allah. mengartikan bahwa beliau yaitu Prabu Niskala Wastukancana semedi atau tapakoh di sini selama 45 hari. Melihat 45 hari itu ada 45 katak. Masya Allah. Ini 45 kotak ini. Iya. Lambang daripada beliau ini apa namanya, menyepi diri lah ya. Iya, iya. Menyepi diri yaitu 45 hari ya. Masya Allah, Masya Allah. Tapi di sini tidak ada yang namanya tadi Abu Bakar Jasadiahnya, tidak ada. Ini hanya prasasti ya yang memang keaslian daripada Prabu Niskala Wastukancana, sahabat semua. Masya Allah, Masya Allah. Kita inilah seperti hidup sahabat semua ini, telapak kakinya, telapak tangannya ini, Masya Allah, Masya Allah. Begitu sahabat semua, cerita ini bukan legenda sahabat, cerita ini bukan hanya mitos dari cerita raja-raja ini, kecuali dari apa yang ada hikmah atau yang kelebihan-kelebihan di sini itu bisa dikatakan mitos yang dipercaya orang-orang, tapi ini adalah kenyataan ini. Ya sangat nyata ini adalah dari zaman kerajaan Galuh ya. Begitu sahabat. Nih sahabat, kita mohon guru sangat rekomendasi nanti kita bisa rombongan sahabat untuk datang ke tempat ini. Masya Allah. Ini sahabat, akar-akar yang sudah melingkar begini ya, menambah suasana itu indah, dan tentunya kita guru merasakan hal-hal yang sangat magis, tentunya kekuatan ini kekuatan positif. Semoga ini adalah dukungan dari alam yang ada di Astana Gede ya sahabat semua. Semoga kehadiran guru di sini memberikan doa untuk semua, khususnya masyarakat Kawali, senantiasa ada di dalam rahmat, keberkahan dan keselamatan sahabat semua.